Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua akan bahas saham-saham yang pasti naik secara probability di bulan September. Nah, nantikan video ini, tonton sampai selesai. Disclaimer on, bahwa video ini bersifat edukasi, informasi jadi bukan rekomendasi. Sama-sama kita pelajari kemungkinan kenaikan di bulan September apakah betul berdasarkan histori. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada saham Boga ya. Saham Boga ini kita cek ya. Pertama bolehlah kita lihat secara laporan keuangan kuartal keduanya ini rugi ya. Ini rugi ya. Yang sebelumnya 5 miliar sekarang rugi sebesar 490 juta gitu. Oke, kita kesampingkan dulu terkait fundamental atau keuangan. Kita lihat seasonality-nya deh ya. Nah, ini kan saham Boga. Saham Boga punya probability kenaikan di bulan Agustus dan September itu sama-sama 80%. Artinya, kemungkinan naiknya besar. Nah, seberapa? Jika dari rata-rata 5 tahun, itu Agustus kemarin, ya rata-ratanya di 5%. Kemudian, untuk September itu di 3,35%. Gitu ya. Dan status bandar itu kemarin ada pada awal September ya, tanggal 1 itu akumulasi. Kalau kita lihat, dimulai dari bulan Agustus lah minimal, kita lihat ya, dari awal bulan Agustus, itu ada akumulasi ya. Jadi 1 bulan terakhir ini akumulasinya besar. Di Agustus, di sini belum ada kenaikan probability-nya, tetapi dia punya historis pernah naik ke 19%. Kita lihat secara teknikal. Nah, secara teknikal memang dari bulan Agustus itu sifatnya cenderung sideways ya. Cenderung sideways. Nah, di sini cenderung sideways harganya masih di antara area eh, 1270 sampai 1353. Teman-teman kalau misalnya mau spekulasi buy minimal teman-teman itu udah bisa pasti profit ke sini. Nah, ke harga dari harga sekarang sampai harga 1353 itu untungnya 4%-an itu. Karena probability-nya lumayan besar. Itu yang pertama untuk Boga. Yang kedua itu ada BSSR. Kita cek ya BSSR. BSSR kemarin ada kenaikan sebesar 3%-an ya, ke harga 4.480. Secara keuangan, gue pernah bahas bahwa BSSR ini harganya 5.000 sampai 6.000. Coba kita analisa Stockbit. Stockbit belum menganalisa, tapi secara pribadi gue pernah menganalisa di cek aja di video-video gue di ke playlist, cek BSSR eh, harga wajar kuartal kedua. Itu harganya gua hitung 5.000 sampai 6.000. Dan secara seasonality di sini probability kenaikannya 100% baik di Agustus maupun September. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kita lihat ya. Rata-ratanya 5 tahun terakhir itu minimalnya naik sebesar 3%. Itu di Agustus. Kemudian September itu 10%. Karena ini datanya masih sedikit ya. Tetapi ketika lihat probability yang paling besar itu 34% kenaikannya ya. Jadi ya 5-10% kemungkinan besar naik untuk BSSR. Kita lihat ya, bandar meskipun memang ada sedikit distribusi karena memang di Agustus sudah naik banyak. Tetapi di September teman-teman bisa perhatikan dan bisa pantau ya. Bisa cicil dari sekarang dan bisa buang di September. Seperti itu. Kita lihat ke chartnya BSSR. Harga 5.000 tuh sejauh mana sih? Harga 5.000 sampai mana gitu. Nah, gini gue udah proyeksikan. Sudah terbentuk cup dan handle, kemudian sudah naik. Dan kemarin juga gue prediksi jika memang break ya di atas garis di harga 4.300 bisa break di atas itu, maka selanjutnya akan menuju paling tidak itu ke harga 5.000 itu paling dekatnya. Punya margin berapa? Sebesar 24% gitu. Itu untuk BSSR dan sekarang pergerakan cenderung uptrend. Selanjutnya itu ada KKGI.
Kita lihat KKGI. Pertama lihat keuangannya. Keuangannya juga lumayan bagus ya. Naik jadi dari 29 miliar, net income-nya ke 200 miliar. Nah, KKGI ini belum gua hitung secara secara apa namanya? Secara keuangannya. Nanti akan gua hitung. Coba kita lihat secara seasonality. Seasonality KKGI itu 100% naik probability-nya di bulan September. Lihat, kalau melihat mengacu pada rata-rata 5 tahunannya itu sebesar minimalnya naik 4%. Tetapi kalau lihat histori paling besarnya itu naik sebesar 12%. Apa yang dilakukan Bandar? Bandar memang sampai akhir Agustus kemarin adanya distribusi. Tetapi ini menjadi kesempatan karena selama 3 bulan terakhir itu malah minus 2% gitu ya. Malah minus 2% secara 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Kita lihat secara teknikal KKGI. Nah, KKGI 1 bulan terakhir di bulan Agustus memang adanya distribusi. Kenapa distribusi? Lihat ya, probability-nya memang kecil ya, hanya 40% dibandingkan dengan September sekarang itu 100%. Kita lihat di pergerakan di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu naik ya. Ya, naik uptrend. Nah, sekarang kesempatan secara pergerakan masih kuat berada di atas garis EMA 200. Kemudian secara probability pembelian biasanya gua itu melihat jika memang garis MA 200 itu kuat uptrend, kemudian garis MA 20 masih di atas garis MA 200 dan posisi candle ada di bawah garis MA 200 itu kesempatan untuk serok. Nah, nih. Kemudian di sini juga nih. Nah, ketika uptrend dan posisi candle itu ada di garis MA di bawah garis MA 20, itu kesempatan serok. Dan probability kenaikannya kan 100%, minimal itu kan 4% ya naiknya. Persentasenya berarti bisa ke minimalnya ya. Itu ke resisten terdekat. Resisten terdekatnya di mana? Di sini. Di harga 659 dan sekarang posisi harga di 625. Selanjutnya menyusul harga wajar akan gua hitung gitu ya. Kita hitung di sini tandai KKGI, hitung harga wajar. Oke, kebetulan gue belum ngitung harga wajar, tetapi secara teknikal ini masih uptrend. Oke. Dan selanjutnya itu ada ACES. Ada ACES ya, ada saham ACES. Saham ACES atau S Hardware 3 bulan terakhir sudah turun sebesar 25% ya. Kemudian secara kuartal keuangan juga memang dia ada penurunan laba bersih, makanya sempat dibuang oleh Bandar gitu kan. Secara seasonality 60% probability-nya. Kenaikannya 60%. Kita lihat sebulan terakhir. Sebulan terakhir itu naik sebesar 2,8%. Kita lihat. Nah, rata-ratanya jadi di rata-ratakan jadi 1,4%. Probability-nya memang tidak begitu menarik ya, karena rata-rata kenaikannya cuma di bawah 1%. Tetapi ACES itu sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Di sini Bandar mulai 1 bulan terakhir adanya akumulasi. Kemudian secara pergerakan ya, secara pergerakan S Hardware ini ya, S Hardware ini memang sedang downtrend. Nah, ketika sedang downtrend ini ya, biasanya nanti akan terbentuk konsolidasi yang panjang dan cenderung untuk sideways. Nah, kita lihat kalau misalkan memang ini kali ini kan sideways nih. Dari bulan Agustus ini kan sideways. Nah, cenderung mungkin akan jika lewat dari garis ini, garis support di harga 715 kemungkinan akan menuju harga 661 itu. Dan kita bisa tunggu serok. Kenapa bisa tunggu serok? Lihat teman-teman, di sini ada gap yang jika memang kita targetnya menjual pada gap terdekat itu, rata-rata di sini itu bisa kita dapat sekitar 18%. Ingat, Bandar mulai akumulasi juga. Itu untuk saham ACES. Dan yang terakhir ada MTDL ya. Kita lihat MTDL di sini. MTDL juga kemarin gue udah hitung harga wajarnya. Karena apa? Karena secara apa namanya probability untuk pendapatannya naik ya, tetapi net income itu turun. Nah,
Kita lihat secara 3 bulan terakhir memang turun sebesar 0,72% ya. Harga wajarnya kalau nggak salah masih gua hitung itu di sekitar 700-an ya. Tapi memang udah turun dan kita lihat seasonality MTDL ternyata mempunyai ya kenaikan sebesar 80% probability-nya dengan rata-rata kenaikan 3%. Kemarin rata-rata kenaikannya di 6%, di sini masih punya kesempatan sebesar naik 3%. Kita lihat nih. Kita lihat jika memang naik sebesar 3% MTDL, tapi kalau dilihat dari histori paling besarnya itu 9% ya kenaikannya. Dan di Agustus itu probability ada berdasarkan histori pada tahun 2002 kemarin ya, itu 17%. Kita lihat, karena memang sudah naik banyak. Dan ditambah dia sudah membentuk pola cup and handle gitu ya. Nah, sebulan terakhir kemarin di Agustus itu naik sebesar 8,7%. Dan kalau misalkan terulang di September ya minimalnya paling besar kan 9%. Bandar juga sudah akumulasi ya, meskipun memang ada distribusi. Wajar. Nah, kesempatan ini kemarin turun sebesar 2%. Kenapa? Wajar, itu biasa yang namanya saham lagi uptrend itu pasti nggak tetap naik terus, pasti ada koreksinya. Kesempatan buat kita dikasih harga murah ya. Kalau misalnya tembus di atas 700 kan harga wajarnya kata gue 700-an sampai 800-an ya. Ini kita tinggal hitung aja, pola candle and cup-nya itu udah terbentuk gitu ya. Ini cup-nya, kedalaman cup-nya berapa? Kita tinggal tuh tarik aja ke sini. Kita tarik. Nah, tarik. Berarti minimal 10% ya. Kenaikannya minimal 10% gitu. Sampai dengan harga target di 759 atau jika memang pesimis gitu ya, kejauhan, teman-teman bisa ya di antara ini. Di antara 728 sampai 759. Oke, ya. Itu saham-saham yang probability-nya kenaikannya tinggi, ada ACES, BSSR, KKGI, Boga, dan MTDL. Video ini teman-teman silahkan pelajari lagi, bukan sifatnya rekomendasi dan langsung HK beli ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.